Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube yang Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini coba saya akan membahas lagi. Tapi seperti biasa sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentu saya berdoa kebaikannya semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kita juga doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan jangan lupa setiap saat kita doakan terus almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita support kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Baik, adanya pernyataan dari Kompolnas ya, yang saya lihat ada poin, yaitu pada saat gelar perkara, beberapa poin disampaikan di sana. Masalah kendala-kendala yang disampaikan adalah salah satunya adalah TKP yang sudah tidak asli lagi, atau sudah kalau dirusak gimana ya, kalau saya katakan dirusak, tapi ya sudah ada campur tangan orang lain selain penyidik lah gitu ya. Tapi yang saya akan bahas bukan masalah itu, tapi adalah yang saya bahas adalah coba masalah salah satu apa yang disampaikan oleh Pak Beni selaku ketua harian di Kompolnas ya. Saya dulu aktif ya. Ketika itu medsos belum ada. Sehingga ketika kami turun ke lapangan, menggali informasi dan sebagainya, paling banter itu hanya media cetak ataupun media TV yang merilis, di mana mereka merilis atau menyampaikan berita itu dari hasil investigasi mereka. Tetapi sekarang berbeda di era medsos ini. Semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa melepas informasi yang dia peroleh di media sosial. Bahkan ada orang yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan pribadinya, YouTuber dan sebagainya. Kalau informasi itu kemudian ada korelasinya dengan proses penyelidikan yang berjalan, ini akan mengganggu. Artinya penyidik sudah mengarah ke salah satu target, kemudian ada yang mempublikasikan lewat medsos. Ya, orang itu bisa lari, orang itu bisa menghilangkan jejaknya dan sebagainya. Inilah plus minusnya dunia medsos sekarang. Oke, barusan disampaikan oleh Kompolnas Bapak Beni ya. Jadi begini, satu tadi bahwa dulu Pak Beni pernah jadi penyelidikan ya. Kemudian berbeda katanya medsos zaman dulu sama zaman sekarang. Dan medsos itu tidak bisa ditahan karena ini perkembangan zaman yang tidak bisa ditahan ya. Kemudian gini, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk berpendapat, bersuara ya, sudah ada pasalnya itu. Tapi memang ada batasan ya, ada undang-undang IT di sananya. Yang penting kita adalah ada mengikuti undang-undang IT, dan tidak bisa kebebasan kita sebagai masyarakat untuk bersuara ditahan, nggak bisa ya, karena ini kebebasan masyarakat yang sudah diatur oleh undang-undang. Warga Indonesia untuk bisa mengeluarkan pendapat ya, itu sudah diatur. Kemudian begini, dikatakan lagi bahwa ada kepentingan-kepentingan pribadi, yaitu YouTuber. Sekali lagi sebelum saya membahas ini, saya akan begini ya, boleh kita berbeda pendapat ya, boleh kita berbeda pendapat. Kita tidak selalu apa yang disampaikan bakal 100% benar. Bisa jadi benar, tapi kan barangkali tidak semua akan benar. Sekali lagi bahwa berbeda pendapat itu boleh sah-sah saja ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Suatu saat juga dari percakapannya ada juga mungkin yang dari 100% ya tidak semuanya benar ya. Gitu. Nah, sekali lagi, kalau saya menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Beni, bahwa adanya YouTuber yang kepentingan pribadi. Saya kalau nggak tahu ini arahnya kemana. Apa kepentingan pribadi itu adalah mencari uang dari hasil nge-YouTube,
sebagai konten ya. Jadi konten ini jadikan oleh YouTuber untuk mencari uang. Seperti itu pertanyaannya. Baik, saya akan coba sekarang menanyakan, kalau saya tanyakan kepada publik ya. Mari kita jujur-jujuran. Publik juga kepada diri saya sebagai YouTuber. Apa sih tujuan YouTuber sebenarnya? Coba tanya kepada para YouTuber, apa tujuan YouTuber itu sebenarnya? Mari kita bicara secara jujur dari hati dan pikiran, dari hati dalam. Apakah yang kita bahas, yang kita bikin konten adalah tidak karena uang? Saya tanya coba ini secara pribadi. Bukan karena uang. Coba tanya semua YouTuber. Hampir 99,9% itu karena uang. Kenapa? Karena ada bayaran di YouTuber itu. Ya, kita tanya kepada kita sendiri, kepada teman-teman YouTuber semua, ya. Dan YouTuber itu sekarang ini sudah merebak, ya. Bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, tetapi semua kalangan sekarang sudah bermain YouTube. Janganlah katakan artis. Artis sudah jelas. Ini sudah santapannya artis, sudah santapannya YouTuber itu ya. Banyak, tidak sedikit mereka para artis yang asalnya punya profesi, setelah dia geluti YouTuber, mereka pindah kerjaan, beralih ke jadi YouTuber. Banyak ya. Kita tahu Deddy Corbuzier, Iba Imwong, Atta yang sudah punya pekerjaan mereka tinggalkan, malah sekarang utamanya di YouTube karena ada penghasilan di YouTube ya. Bukan hanya artis, kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan instansi-instansi ya, pemerintah, ada pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat nasional ya, dari mulai menteri, DPR. Coba lihat, apakah mereka tidak pakai YouTube? Mereka nge-YouTube. Ada seorang bupati, mantan bupati yang asalnya aktif di Facebook. Tiba-tiba setelah mendapatkan informasi, akhirnya mendatangi salah seorang YouTuber di Jakarta, ya, komunikasi, akhirnya nge-YouTube. Dan sekarang followersnya banyak. Itu udah bukan hal lagi yang sudah umum. Mereka banyak artis-artis, pejabat-pejabat nge-YouTube semua sekarang. Jadi sebenarnya jangan dijadikan bahwa YouTuber itu udah bilang kepentingan pribadi. Apa ada sekarang saya tanya daripada YouTuber yang membuat kontennya atas dasar saya buat konten itu betul-betul saya tidak ada uang misalnya, nggak ada tuh kayaknya. Kalau tidak ada pembayaran dari itu, kemudian dia mengonten itu, mungkin bisa dihitung jari yang bisa begitu ya. Ya baiklah, kita tidak usah bahas panjang lebar. Sekira masyarakat sudah paham itu semua. Nah, jadi sekali lagi berbeda pendapat boleh ya. Kita berbeda pendapat dengan Pak Beni boleh saja. Kan tidak ada larangan berbeda pendapat ya. Nah, tapi sekarang dibilang bahwa ada plus minus. Minusnya kalau misalkan ada informasi-informasi yang penting dari kepolisian, kemudian di-up di media, kemudian itunya lari pelakunya. Kemudian pelakunya menghilangkan jejak. Kita ini kan punya job desk. Masing-masing punya job desk. Masyarakat yang punya pekerjaan di salah satu instansi yang memang terikat dan terkait ya, mereka punya job desk masing-masing ya. Katakanlah cleaning service punya job desk-nya di cleaning service, naik ke atas ke para supervisor punya job desk-nya, para manajer punya job desk-nya, instansi pemerintah punya job desk-nya, pemerintah daerah, kades, camat, bupati punya job desk-nya, polisi punya job desk-nya, bagian lalu lintas punya job desk-nya,
bagian Sabara punya job desk-nya, bagian Brimob punya job desk-nya, bagian Reskrim punya job desk-nya. Apakah sekarang mereka kalau misalkan dikatakan takut lari dan lain sebagainya, punya job desk dong, polisi, pihak kepolisian, ya, mereka sudah punya bergeraknya secara sudah ada protapnya, skemanya sudah jelas, gitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa akan lari dan lain sebagainya. Justru kalau saya mengatakan, jadikanlah ini sebagai sarana untuk mencari info. Bagaimana andaikan tidak ada YouTuber, misalkan ya, YouTuber tidak bermain, media nasional saja yang bermain misalkan ya. Kan media nasional waktunya sudah ditentukan, kapan-kapannya sudah ditentukan, ya. Mereka tidak akan terus bisa membahas kasus ini, karena yang dibahas oleh media nasional itu banyak materinya, ya. Jadi tidak bisa akan terus berkesinambungan informasi yang disampaikan. Satu itu. Kedua juga, kalau media nasional kan pertanyaan-pertanyaannya itu kan sudah dikonsep dari atasannya. Kamu bertanya cuma ini saja, cuma ini, tidak boleh melebar yang lain. Tapi kan kalau YouTuber lain, mereka bisa mengembangkan kalau YouTuber tuh. Karena tidak ada yang menyuruh, tidak ada skemanya. Mereka bisa berargumen kalau YouTuber dengan tidak menyampingkan daripada namanya undang-undang IT seperti itu, ya. Nah, jujur jadi harusnya menurut saya jangan dijadikan ini sebagai musuh. Kalau YouTuber harus jadikan sebagai sarana informasi untuk mencari ini. Jangan juga apatis terhadap YouTuber gitu. Jadikanlah dia sebagai sarana informasi apapun itu. Walaupun pihak kepolisian tidak peduli dengan para YouTuber, ya. Karena mereka sudah punya protap masing-masing, sudah punya job desk-nya, sudah punya ininya, nggak ada pengaruh dari YouTuber. Saya pikir begitu malah. Ya, tapi kalau mau diambil informasi ya boleh-boleh saja, tidak boleh apatis juga seperti itu kan. Nah, kalau misalkan tadi dibilang nanti keburu lari, ya kan jelas masa saya yakin lah sekelas polisi tidak akan mungkin lah seperti itulah, yakin. Justru harusnya pada saat ada informasi dari dari pihak YouTuber yang bagus, ya harusnya cepat dikejar, cepat bergerak, harusnya seperti itu kan. Nah begini, maaf tadi saya sendawa. Kalau misalkan gini, kenapa katanya sampaikan harus lapor saja? Tidak semua masyarakat Indonesia itu berani datang ke polisi, gitu aja lah. Kita ini sudah mindset kita ini kalau berhubungan dengan polisi itu kan agak tegang-tegang gitu. Contohnya saja, kalau kita lagi mengendarai motor, ya, lagi mengendarai motor nih, itu kalau kita kepinggirkan aja sama polisi, berhenti, itu langsung tegang, gitu, ada apa? Walaupun kita bawa surat-surat gitu ya, surat-surat lengkap, tapi tetap aja tegang itu ada. Kenapa? Karena wajah polisi, pakaian polisi itu tetap ada dalam pikiran dan hati kita ini, ngarengkok gitu ya. Jadi ada ya perasaan takut dan lain sebagainya, khawatir ya, ada itu. Dan itu kalau melihat polisi. Sekarang kalau kita mau masuk ke tempat polisi, ke polsek, ke polda, ya, ke polres ya, itu kan ada penjagaan dan sebagainya. Itu kan kita juga mau masuk ke sana tuh ada semacam keseganan untuk bisa masuk ke sana, kan begitu. Psikologis kita ya, psikologis masyarakat. Coba tanyakan sama semua masyarakat. Kalau kita mau masuk ke polisi itu pasti ada tegang-tegang dikit gitu. Apalagi sekarang kita mau melaporkan hal yang sifatnya kasus pembunuhan. Itu pun kan kita agak sedikit khawatir bagaimana kalau begini. Nah, kalau saya pernah menyarankan begini Bapak Beni. Kalau bisa saya boleh kalau misalkan sedikit saya memberikan saran, berikanlah sarana informasi lewat online yang dimana nanti masyarakat bisa memberikannya informasi-informasi secara online biar cepat gitu. Karena kalau gini, percepatan online sama percepatan kita datang ke polisi langsung kan itu berbeda. Kalau online kan
pada saat kita mengetik itu sudah sampai. Tapi kalau harus berangkat ke Polda kan, kalau saya dari Cimahi ke Polda lumayan 1 jam perjalanan. Kalau ke Bang Jack dari Polda, dari Bang Jack ke sana kurang lebih 2 jam perjalanan ya. Nah, artinya bagaimana kalau dibuat seperti itu, bikin online dari Kompolnas, online khusus pengaduan masyarakat khusus kasus jalan cagak Subang. Seperti itu akan lebih baik sehingga masyarakat bisa banyak antusias untuk memberikan informasi. Seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa jangan dijadikan bahwa YouTuber itu sebagai musuh atau sebagai orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk ya seperti itu. Bahwa kita pun di sini jujur, kalau saya mau bilang bahwa tidak sedikit saya memeras otak juga untuk bisa menampilkan di YouTube ini ya. Coba tanyakan sama Bang Jack atau yang lain. Itu kadang-kadang kita memeras otak juga, Pak. Jadi kita memeras otak, berpikir, menyatukan satu gerakan dan gerakan lain, peristiwa dan peristiwa lain, pembicaraan satu dan pembicaraan kita satukan, kita ngotak juga di situ, Pak. Berpikir juga, nggak asal gitu kita pada saat kita mengeluarkan ke media ini seperti itu. Baik, inilah baru pembuka nih ya, pembuka untuk masalah ini. Tapi saya akan coba ke materinya adalah materi masalah ini Banpol ya, masalah Banpol yang saya bahas tadi malam, yaitu pembicaraan antara Pak Kades dan Banpol yang di-up oleh Anjas Thailand dalam bentuk voice, bahwa dikatakan di sana tujuannya adalah untuk diperintah untuk jika ada barang-barang yang tertinggal, perintahnya seperti itu, dan itu diwawancarai oleh Pak Kades, informasi seperti itu. Pak Polisi, sebenarnya ini juga jadi kalau bisa dijadikan ini sebagai sebenarnya jadi petunjuk yang sangat kuat ini. Apakah ini sudah dijadikan sebagai petunjuk oleh pihak kepolisian untuk segera di BAP? Tapi nanti saya akan bahasnya lebih lanjut di part 2, karena kalau saya lihat di timernya sudah 17 menit, nanti kepanjangan. Kalau kepanjangan suka bosan. Nanti kita lanjut di part 2, saya akan bahas masalah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.